Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita masih bisa beribadah online. Kalau Kamis kemarin kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus telah memberikan damai yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita, walaupun di tengah kondisi seperti ini. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan biarkan Tuhan Yesus menjamah dan melawat kita semua. Come on. Saya undang Bapak Ibu terkasih untuk bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, akan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Biarlah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Kita percaya Yesus kita sudah bertata di kerajaan sorga, dan kita sudah diberikan kuasa untuk menghalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa buat segala kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu mulia Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, ketika kami beribadah online Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Ini kami anak-Mu menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kau bertata di kerajaan surga. Ini kami anak-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat,
katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kudus Kau Tuhan. Sungguh mulia, sungguh indah Kau Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur mengenal-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari lebih dalam lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
kasih Bapa, kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala kasih-Mu yang terlebih besar Bapa, melampaui segala sesuatu yang kami tahu di dunia ini Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang saat ini tidak menentu Tuhan, biarkan kami terus beriman kepadamu Tuhan. Kami hanya boleh berpegang kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk melewati segala sesuatunya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami akan menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat marifat untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi rem atas kehidupan kami dan memberkati kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih di mana kita hari ini kita bisa bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Kamis kita telah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana hari Kamis saya bicara tentang warisan ilahi, dan pada hari ini saya mau bicara tentang transformasi spiritual. Mari saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema transformasi spiritual. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa transformasi tidak pernah lepas dari kehidupan saudara dan saya. Dalam banyak hal transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada transformasi di dalam fisik. Transformasi sebuah perubahan dari fisik, dari mana kita dari batita, balita, lalu mulai beranjak ke kanak-kanak, lalu ke masa remaja, kaum muda, dewasa, sampai akhirnya kita menjadi tua. Lalu ada transformasi pendidikan, saudara-saudara. Transformasi pendidikan ada PAUD dari lalu TK, SD, SMP, SMA, dan kita bisa melanjutkan ke program S1, S2, S3. Ini transformasi pendidikan. Dan kita juga mengenal transformasi mungkin dari segi sudut atau dari makanan, saudara-saudara. Pada waktu kita masih bayi, kita hanya bisa menikmati susu saja, saudara. Tetapi setelah beberapa bulan, orang tua kita memberikan makanan lunak. Dan akhirnya saudara-saudara dan saya akhirnya bisa menikmati yang makanan keras. Nah, transformasi dari sudut kita berkendaraan, kita juga mengalami transformasi, saudara. Kita ingat pada waktu masih kecil kita hanya belajar sepeda dengan roda 3. Setelah mengendarai sepeda roda 3, lalu kita naik sepeda roda 2, lalu kita lanjut ke naik motor, ya belajar untuk naik motor, dan sampai akhirnya kita bisa mengendarai kendaraan mobil, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan masih banyak lagi transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari sekian banyak transformasi yang ada, yang kita alami, saudara-saudara, ternyata Tuhan lebih tertarik dengan satu transformasi yang disebut transformasi spiritual. Transformasi spiritual adalah satu perubahan atau sebuah pergerakan rohani kita. Yang tadinya kita baru pertama kali kita mengikut Yesus Kristus, kita dikenal sebagai bayi-bayi rohani, lalu terus mengalami sebuah pertumbuhan, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya menyampaikan sebuah transformasi spiritual, sesuatu yang Allah tertarik atas kehidupan saudara dan saya. Dan transformasi ini, saudara-saudara, dialami, saudara-saudara kasih Tuhan, oleh para murid pada waktu setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita bagaimana transformasi itu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ini juga sebuah hal yang Tuhan ingin lakukan di atas kehidupan saudara, di mana setiap kehidupan saudara mengalami sebuah perubahan, terjadi sebuah pergerakan dari sebuah perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, ada sebuah perubahan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita mengenal bahwa Yesus memang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi saudara dan saya sebagai pengikutnya, saudara harus mengalami sebuah perubahan. Ada satu pergerakan dari satu kondisi pengalaman spiritual kepada pengalaman yang berikutnya. Nah, kebenaran yang saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat tentang sebuah transformasi spiritual apa yang harus kita alami. Dikatakan di dalam ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kebenaran pertama tentang transformasi spiritual yang harus kita alami adalah bergerak dari pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang satu kepada pengalaman spiritual yang lainnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tolong perhatikan di ayat 12 ini. Ada dua kota, ada dua tempat yang disebutkan. Yang pertama adalah Bukit Zaitun, yang kedua adalah Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, terjadi sebuah pergerakan. Nah, ada apa di dua tempat itu? Ada apa yang begitu menarik? Mengapa ayat ini mengupas dua tempat itu disebutkan? Saudara-saudara kasih Tuhan, kita tahu di Bukit Zaitun pada saat itu para murid menyaksikan Yesus naik ke surga.
Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan di Yerusalem adalah tempat di mana Yesus menjanjikan mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami janji Tuhan. Roh Kudus turun di atas kehidupan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menginginkan mereka berlama-lama ada di sebuah pengalaman di mana mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi Yesus sedang menyiapkan sebuah pengalaman yang baru, yaitu pengalaman di mana Roh Kudus akan dicurahkan memenuhi kehidupan mereka. Roh Kudus akan turun di atas kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saya katakan bahwa kalau kita mau mengalami sebuah transformasi spiritual, maka saudara dan saya harus jangan merasa puas dengan sebuah pengalaman rohani yang sedang kita alami saat ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa terus membawa sebuah pengalaman rohani di masa lalu kita, lalu kita terus membawanya sampai pada hari ini dan kita merasa puas dengan sebuah pengalaman di masa-masa lalu, masalah yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, seperti para murid merasa puas dengan pengalaman menyaksikan di mana Yesus naik ke surga dan itu terus dibawa kemanapun mereka berada, atau pengalaman spiritual hari ini dan engkau membawanya terus menerus sampai sisa perjalanan kehidupanmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, sedangkan saudara-saudara kasih Tuhan, Allah memiliki begitu banyak pengalaman-pengalaman yang Allah bisa berikan kepada saudara dan saya. Di dalamnya ada banyak pekerjaan, ada banyak mujizat, ada banyak kebaikan-kebaikan, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak hal-hal yang terjadi, yang akan terjadi dalam kehidupan saudara tatkala saudara bergerak dari satu pengalaman rohani hari ini kepada pengalaman-pengalaman rohani berikutnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tentang model pelayanan Tuhan Yesus dan juga para rasul, para murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga, saudara-saudara, pada waktu mereka akhirnya dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menemukan bagaimana mereka bergerak dari satu desa, dari satu kampung, dari satu kota, dari satu bangsa kepada bangsa berikutnya. Saudara-saudara lihat, dari satu desa ke desa berikutnya, dari satu kampung kepada kampung berikutnya, dari satu kota kepada kota berikutnya, dari satu bangsa kepada bangsa berikutnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kok Yesus terus bergerak? Mengapa para rasul terus bergerak, tidak menetap di satu tempat? Oleh karena di setiap desa, di setiap kota, di setiap kampung, di setiap kota di bangsa, maka di situ akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, di situ ada orang-orang yang disembuhkan, di situ ada banyak keluarga yang dipulihkan, ada orang-orang yang mati bisa dibangkitkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik, pada waktu Yesus melayani dan menyembuhkan banyak orang, Yesus selalu berkata kepada mereka yang disembuhkan, untuk mereka kembali ke rumah mereka, untuk mereka kembali ke lingkungan mereka. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus ingin supaya orang itu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu sebabnya pada waktu saudara dan saya mengalami kesembuhan, pada waktu saudara mengalami keluargamu dipulihkan, pada waktu penyakitmu disembuhkan, pada waktu usahamu diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan tidak menginginkan supaya saudara ada di satu tempat, tetapi saudara harus keluar, saudara harus menyaksikan, saudara bisa menceritakan, saudara bisa membagikan pengalaman spiritual itu. Dan pada waktu engkau membagikan pengalaman itu, saudara, engkau tidak akan pernah terpikirkan sebelumnya ada orang-orang yang akan terberkati, ada orang-orang yang akan disembuhkan, ada orang-orang yang akhirnya keluarganya dipulihkan dari kehidupan saudara yang dipulihkan. Lalu saudara bergerak kepada orang-orang di sekitarmu dan engkau menceritakan pengalaman-pengalamanmu, engkau menceritakan tentang apapun yang sedang Tuhan kerjakan di atas kehidupanmu, maka orang-orang di sekitarmu juga akan mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, kita tidak akan pernah mengalami sebuah transformasi spiritual tatkala engkau ada di dalam tempat yang sama terus menerus. Engkau membawa pengalaman itu dimanapun kita berada. Itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah puas dengan pengalaman itu saja. Padahal Allah ingin membawa kita masuk ke dalam sebuah pengalaman yang baru.
Dan tidaklah heran jika ada seseorang yang disuruh bersaksi. Ada orang-orang yang menceritakan tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kesaksiannya itu saja. Tidak pernah menceritakan sesuatu yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena merasa dirinya cukup puas dengan apa yang sudah Allah kerjakan saat ini. Padahal Allah ingin membawa saudara untuk bergerak. Mengalami sebuah perubahan. Satu perpindahan dan satu tempat. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman yang lainnya, pengalaman kenaikan Tuhan Yesus, pengalaman daripada Pentakosta, pengalaman mujizat lainnya, pengalaman kesembuhan yang lainnya, pengalaman pemulihan, pengalaman yang lainnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebuah transformasi spiritual dari pengalaman yang satu kepada pengalaman berikut. Yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan, yang saya ingin ajak kepada kita untuk menyaksikan di ayat 13a sampai 14. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada sebuah pergerakan dari menutup hati, mengubahnya dengan membuka hati untuk Tuhan. Coba perhatikan di ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka ada satu ruangan, mereka ada di sebuah ruangan, mereka berkumpul di sana. Di ayat 14 yang sangat menarik, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka ada dalam satu ruangan, lalu yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Ada sesuatu pemandangan, ada sesuatu perubahan dari kehidupan para murid yang saat itu mereka berkumpul dari kehidupan mereka sebelumnya. Karena Yohanes 20 ayat 19 Alkitab mengatakan bahwa mereka juga sedang berkumpul. Tetapi di sini dijelaskan ketika hari sudah malam. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat. Sama seperti ayat 13 dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Tetapi di sini dikatakan dengan pintu-pintu yang tertutup karena mereka takut. Tolong garis bawahi. Kalau di atas mereka tidak menutup pintu tetapi mereka berdoa. Tetapi di sini mereka mengunci pintu karena mereka takut. Kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, perbedaan yang kita temukan di dalam Kisah pasal 1 dengan Yohanes pasal 20 ini. Kisah 1 menceritakan bagaimana mereka ada di satu tempat tetapi mereka berdoa. Sedangkan di ayat di Yohanes pasal 20 mereka berkumpul di satu tempat tetapi kita tidak menemukan mereka sedang berdoa. Tetapi apa? Mereka sedang mengalami ketakutan. Saudara-saudara, itu sebabnya saya mengatakan di dalam Yohanes pasal 20, mengapa mereka tidak berdoa? Karena mereka sedang mengalami yang rohani, mereka sedang mengalami sakit. Sakit komplikasi. Sakit kompleks yang begitu banyak, yang isinya bukan saja ketakutan, tetapi juga ada kesedihan, ada kekecewaan, ada putus asa, mereka kehilangan harapan, mereka sudah kehilangan semangat, dan masih banyak lagi mereka, kerohanian mereka sedang sakit komplikasi. Ada begitu banyak penyakit yang menyerang kerohanian mereka. Itu sebabnya pada waktu mereka sedang mengalami sakit komplikasi itu, mereka menutup pintu. Bukan saja pintu rumah yang mereka di mana mereka berkumpul, tetapi pintu hati mereka. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah mengalami sebuah transformasi spiritual tatkala engkau masih menutup hatimu kepada penyataan-penyataan Tuhan. Tetapi Kisah pasal 1, tatkala mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka berdoa bersama-sama. Mereka tahu tatkala mereka terus memenjarakan dirinya dengan sakit penyakit, menutup dirinya, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka membuka hati untuk pernyataan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya terjadi sebuah hal yang dahsyat dialami oleh kehidupan para murid-murid yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, doa dapat menyembuhkan semua penyakit rohani saudara. Apapun hari ini kau mungkin sedang mengatakan, Pak Edi, aku sedang sakit. Sama seperti yang dialami oleh para rasul pada saat itu dalam Yohanes pasal 20. Saya sedang mengalami suatu keadaan di mana saya menutup diri. Saya sudah tidak berdoa. Saya sudah jarang
sudah enggan berdoa, saya sudah enggan untuk bersekutu dengan Tuhan, saya sudah tinggalkan pelayanan, saya sudah tinggalkan persekutuan untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi hari ini kalau engkau ingin mengalami sebuah transformasi spiritual saudara, sebuah perubahan di dalam kehidupanmu, maka izinkan Tuhan untuk membuka hidupmu. Engkau harus membuka hidupnya dan Tuhan akan masuk. Doa dapat mengubah duka cita yang kau alami dengan sukacita. Doa dapat mengembalikan harapan saudara dan saya. Doa akan mengangkat seluruh ketakutan, kekecewaan yang ada, yang saat ini sedang membelenggu kehidupan saudara dan saya. Doa membuat saudara dan saya mengalami sebuah perubahan. Saudara akan bergerak dari sebuah perjalanan rohani, di mana penyataan-penyataan Tuhan akan dinyatakan di atas kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita belajar seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka bergerak dari menutup hati. Mereka yang tadinya takut, sakit, akhirnya mereka buka, mereka sadar dengan cara untuk membuka hatinya, maka hidupnya akan diubahkan, hidupnya disembuhkan, hidupnya mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan tentang transformasi spiritual. Ayat 13b sampai 14. Saudara-saudara, ini suatu hal yang menarik. Mereka bergerak dari kegagalan kepada rencana Allah yang indah dan yang besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, coba perhatikan di ayat 13 disebutkan begitu banyak nama. Di ayat 14 juga disebutkan ada beberapa perempuan yang ada di dalam ruangan itu. Saudara, ayat 13-14 tidak menyebutkan nama-nama ini, menunjukkan bahwa mereka adalah para murid-murid yang memang kelihatannya setia, tapi bukan berarti mereka bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Saudara-saudara, kegagalan mereka adalah, kita tahu Thomas pernah satu kali berkata kepada para murid yang saat itu menyaksikan Yesus datang kepada mereka. Dan Thomas berkata, sebelum aku mencucupkan jariku ke dalam lubang tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertusuk, saudara-saudara, Thomas mengatakan, aku tidak akan pernah percaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita menemukan ada begitu banyak hal. Orang-orang kita menemukan juga Petrus, Yohanes, Yakobus dan beberapa rekan lainnya pernah meninggalkan panggilan pelayanannya sebagai penjala manusia dan akhirnya mereka kembali kepada penjala ikan. Namun saudara-saudara, mereka menyadari mereka tidak mau terkurung terus di dengan kegagalan. Mereka tidak mau terkurung di tengah kekurangan dan kelemahan mereka. Untuk mentransformasi hidup kita, Tuhan tidak menunggu saudara dan saya untuk menjadi sempurna lebih dulu. Yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya harus keluar dari penjara yang disebut kegagalan, kelemahan, kekurangan. Dan berjalanlah bersama dalam rencana Allah yang indah, yang begitu besar. Sebagaimana para murid-murid alami, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara harus keluar dari kurungan, dari tempat di mana engkau merasa minder, engkau malu di tengah kegagalan atau kekurangan yang kau alami saat ini. Dan keluarlah, maka pada waktu engkau keluar, tataplah ke depan, lihatlah rencana Allah yang besar, lihatlah segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupanmu. Maka saudara dan saya akan mengalami sebuah transformasi spiritual. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bercerita ada satu orang yang luar biasa. Seorang yang bernama Wilma Rudolph, saudara-saudara. Dia dilahirkan dari sebuah keluarga miskin. Dia dilahirkan dengan keadaan masih prematur dan bayi yang pada waktu dia dilahirkan kondisi sangat-sangat lemah. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada usia 4 tahun dia menderita penyakit yang namanya pneumonia dan juga demam scarlet. Apa itu pneumonia dan juga demam scarlet? Ada sebuah kombinasi penyakit yang mematikan, yang membuat kaki kirinya lumpuh dan tidak bisa digunakan. Saudara-saudara, akhirnya Wilma Rudolph harus bertahun-tahun menggunakan penyangga kaki dari besi untuk membantunya dia berjalan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi puji Tuhan, Wilma Rudolph memiliki ibu yang begitu luar biasa. Seorang ibu yang mengasihinya, yang peduli pada kehidupannya. Dia memiliki ibu yang handal. Dia ibu orang yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada anaknya ini, Wilma Rudolph ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Ibunya selalu mengatakan kepada Wilma bahwa hidup harus memiliki keyakinan, kegigihan, keberanian dan semangat yang selalu digelorakan di dalam diri kita.
Itu yang terus dikatakan oleh orang tuanya. Hidup itu harus memiliki keyakinan, harus ada kegigihan, keberanian, dan semangat yang harus digelorakan di dalam dirinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu usia 9 tahun, saudara-saudara kasih Tuhan, Wilma, gadis yang masih kecil ini memutuskan untuk melepaskan alat penyangga besi itu, saudara-saudara, yang sudah menemaninya sejak dia masih kecil, saudara-saudara. Saudara kasih Tuhan, dan pada waktu itu dokter mengatakan tidak bisa dia hidup normal kembali. Dia harus bergantung dengan alat penyangga itu. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi karena begitu semangat dia untuk pulih, dia ingin sembuh. Maka saudara-saudara, keajaiban terjadi dalam dunia medis. Dokter mengatakan tidak mungkin bahwa Wilma bisa sembuh. Tetapi dalam kenyataannya semangat yang dimilikinya itu akhirnya bisa menyembuhkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, akhirnya dalam usia 13 tahun. Ada sebuah mimpi yang sudah lama, yang selama ini dia miliki. Pada waktu dia bisa melepaskan tongkat itu penyangga yang selama ini menggantungkan hidupnya. Akhirnya saudara-saudara, dia mencita-citakan atau dia mewujudkan mimpinya kembali sebagai seorang atlet lari yang terkenal di dunia. Saudara, secara logika tidak mungkin seorang yang punya latar belakang penyakit seperti ini. Tapi itulah hebatnya seorang bernama Wilma Rudolph ini, saudara. Pada waktu 13 tahun dia mulai masuk untuk ada sebuah di klub atau di tempat untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Di setiap perlombaan dia selalu hadir untuk jadi peserta. Dan saudara tahu apa yang diraih oleh seorang Wilma Rudolph. Dia selalu berada di tempat yang terakhir. Dia selalu kalah. Saudara, tetapi dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, Wilma akhirnya bisa meraih kemenangan. Dia mendapatkan dia bisa sebagai juara. Dia bisa memenangi pertandingan itu, saudara. Dan sejak saat itu dia terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Terus dia mengalami yang namanya sebuah kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara kasih Tuhan, Wilma masuk ke sebuah universitas. Dan di sana dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple, saudara. Dan dari tangan Ed Temple inilah akhirnya Wilma menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dia melatih dengan kesetiaan. Dia melatih betul-betul sungguh-sungguh sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Wilma terpilih untuk mewakili negaranya di Amerika untuk mengikuti sebuah olimpiade lari jarak pendek. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada saat itu Wilma harus berjuang melawan seorang yang bernama Julta Heinz, seorang pelari asal Jerman yang merupakan pelari terhebat saat itu. Sudah menorehkan begitu banyak juara dalam setiap lari internasional. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan pada akhirnya perlombaan olimpiade akhirnya berjalan. Dan saudara, yang ingin saya mau sampaikan, dalam perlombaan 100 meter dan 200 meter, Wilma Rudolph mendapatkan medali emas. Menyumbangkan medali emas kepada bangsanya, kepada negaranya. Namun ada satu cerita yang menarik dalam perjuangannya dalam olimpiade ini, saudara. Pada waktu dia ingin masuk dalam perlombaan lari 400 meter, lari tongkat estafet. Nah, saudara, Wilma dan Julta yang dari Jerman ini ditempatkan di grup yang nomor 4, saudara-saudara. Maka suatu saat pada waktu orang pelari nomor 3 ini membawa tongkat dan ingin menyerahkan kepada Wilma, saudara, ada sesuatu yang terjadi di sana. Tongkat yang diserahkan kepada Wilma, ternyata itu jatuh, saudara. Di tengah tongkat itu jatuh, Wilma harus mengambilnya, sedangkan Julta sudah berlari memegang tongkat dari tongkat pelari yang nomor 3 itu, saudara. Tetapi saudara, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin bisa diraih kemenangan dari seorang Wilma. Tetapi dengan begitu kecepatan yang dia miliki, dia bisa mengejar ketinggalan dari yang sudah dilakukan oleh Julta, saudara. Dan akhirnya Wilma akhirnya mengalami kemenangan. Saudara-saudara, ada 3 emas yang memberikan sebuah kontribusi kepada bangsanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihatlah, Wilma bisa saja memilih untuk menyerah sejak awal-awal kekalahannya.
Pernah kegagalannya pada waktu dia memulai sebuah untuk terjun sebagai atlet berlari, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, bahkan dia bisa sejak awal untuk bisa menyadari kekurangannya, keberadaannya, dan dia bisa melakukan hal itu. Tetapi Wilma memilih sesuatu yang berbeda. Wilma menyadari keterbatasannya, kelemahannya, tidak harus menjadi penjara dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia terus mengalahkannya dengan keluar dari penjara di tengah kelemahannya, kekurangannya, kegagalannya. Sampai akhirnya sejarah mencatat seorang Wilma Rudolph telah menorehkan sebuah sejarah di perjalanan bangsa Amerika. Saudara-saudara kasih Tuhan, transformasi rohani hanya terjadi jika saudara dan saya keluar dari penjara kekurangan, kegagalan kita dan memiliki pandangan yang tajam terhadap rencana Allah yang indah, yang besar atas kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini Allah ingin mentransformasi spiritual saudara dan saya. Dari satu pengalaman rohani kepada pengalaman spiritual yang lainnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari bergerak dari menutup hati, berubah menjadi pribadi yang membuka hati. Dari orang-orang yang sakit, kecewa, putus asa, takut, sekarang menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, sukacita, penuh harapan. Dan orang yang transformasi sosial, transformasi spiritual lainnya adalah kita bergerak dari kegagalan kepada rencana Allah yang indah, rencana Allah yang besar atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami tahu Engkau sedang ingin mentransformasi spiritual kami, Tuhan. Engkau ingin mengubah, Engkau ingin membawa kami masuk dalam sebuah pergerakan, Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang terus bergerak. Engkau tidak menginginkan kami terus berjalan di satu tempat, Tuhan. Engkau mau untuk kami terus berpindah dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Dari satu penyataan kepada penyataan, dari satu mujizat kepada mujizat, dari satu kesembuhan kepada kesembuhan, dari pemulihan kepada pemulihan. Dari pertolongan Tuhan kepada pertolongan Tuhan yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami untuk merasa puas dengan pengalaman. Tidak merasa puas dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kami alami. Karena Allah kami ingin membawa kami kepada sebuah pengalaman yang baru, yang lebih indah, yang lebih hebat. Pengalaman yang dahsyat. Sehingga dengan demikian ada banyak orang-orang yang akan menyaksikan begitu kekayaan, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan atas kehidupan kami. Kami berdoa Bapa di surga, tolonglah kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan yang selama ini mungkin kami tertutup oleh karena selama ini kami sedang mengalami ketakutan. Ada begitu banyak yang membelenggu kehidupan kami. Ada kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan yang selama ini menghantui kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami menutup diri dan hidup kami akhirnya tidak mengalami perubahan. Tetapi pada waktu kami mulai membuka hati kami, tatkala kami membuka diri kami kepada Tuhan, maka akhirnya kehidupan kami akan berubah. Kehidupan kami akan melihat begitu banyak hal yang terjadi sebagaimana para murid yang saat itu berkumpul di Yerusalem, mereka berdoa bersepakat sehati membuka hati mereka dan akhirnya mereka mengalami sebuah pengalaman Pentakosta, pengalaman di mana Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan mereka dan tidak berhenti di situ saja. Kehidupan doa mereka akan mereka hidupi dan itu sebabnya ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak pernyataan-pernyataan Tuhan oleh karena mereka membuka diri buat pernyataan-pernyataan Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga akan tolong kami Tuhan supaya kami tidak dibelenggu, terpenjara dari sebuah kegagalan, kekurangan, kelemahan kami. Tetapi biarlah kami menatap ke depan, melihat rencana Allah yang besar dimanapun kami berada Tuhan. Bapa di surga, sebagaimana Wilma Rudolph yang pada akhirnya diubahkan, begitu juga kami yakin kami akan dapat diubahkan tatkala kami melihat atau memiliki mimpi-mimpi bersama dengan Tuhan, melihat rencana-rencana Allah dengan tajam untuk menembus segala ketidakmungkinan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan jamah umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka hari ini berada. Tatkala hari ini mereka sedang mengangkat tangan Tuhan dan mengatakan, Tuhan tolong transformasi spiritual kami. Mari Tuhan hadirlah, ubahkan mereka.
Bergeraklah mereka, bawa mereka di sebuah pergerakan-Mu Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan memberikan pengumuman selama sepekan. Seperti biasa, ibadah akan dilakukan setiap hari Minggu, ibadah online kita pukul 9 pagi. Dan juga setiap harinya ada doa dan pendalaman Alkitab secara online juga, jam 7 malam sampai selesai. Kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bergabung dan juga mengikuti doa dan pendalaman Alkitab. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kami berikan nomor rekening di bawah ini. Bapak Ibu boleh transfer ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih sekali lagi untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan saya percaya segala sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saya undang untuk hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita sama-sama diberkati melalui kehadiran Tuhan di tengah jalan ibadah pagi hari ini. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Dan sebentar kita akan mengakhiri untuk ibadah pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di tengah jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih untuk Engkau sudah mentransformasi spiritual kami Tuhan. Engkau membawa kami dari satu pengalaman kepada pengalaman yang baru lagi Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Engkau sudah memulihkan keberadaan kami. Terima kasih Bapa, dan itu sebabnya hari ini kami merasa kemenangan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, pemulihan, dan hidup kami menjadi berarti untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa buat anggota keluarga kami, biarlah Tuhan juga akan terus jaga di tengah situasi di tengah bangsa Indonesia saat ini. Biarlah Tuhan akan berikan kesehatan kepada kami, jauhkan daripada segala wabah penyakit, virus corona khususnya yang ada di sekitar kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan perlindungan-Mu. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa ada berlaku atas kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka melakukan aktivitas. Baik mereka melakukannya di rumah maupun di luar rumah dengan segala tanggung jawabnya. Biarlah Allah akan tuntun kami. Pimpinlah kami Tuhan, pagari kami. Berkati anak-anak kami yang sekolah di rumah. Berkati juga buat kami yang akan bekerja dan bahkan dalam masa-masa liburan menjelang pada saat Idul Fitri ini. Biarlah Tuhan juga akan tolong supaya waktu-waktu liburan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia di dalam berjuang mengatasi virus corona yang saat ini ada. Biarlah Tuhan akan tolong segala tindakan keputusan apapun yang mereka lakukan akan betul-betul mentuntaskan persoalan yang ada, baik tentang virus corona maupun juga tentang masyarakat yang ada Tuhan, khususnya buat perekonomian semuanya. Biarlah Tuhan akan terlibat di atasnya, menolong para pemimpin-pemimpin kami dan mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang akhirnya membawa kami bangsa Indonesia bukan saja bisa mengatasi virus corona, tetapi juga bisa keluar daripada setiap krisis yang ekonomi khususnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih. Ibadah hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.